Halo pemirsa YouTube channel, dan kali ini saya akan ngebahas tentang yang katanya KPAI atau Komnas Perlindungan Anak itu telah mengirim ke suatu undang-undang yang dimana hentikan istilah menggunakan kata anjay. Katanya ini saya tambah anjay. Dan ini sebenarnya kalau menurut kita, lu hargain gua sekarang. Kalau lu tidak menghargai orang lain, gua mau makan apa? Gue capek ngomong begini. Sebenarnya gue udah ngechat di Om Deddy juga, di chat Om Deddy juga, di chat TNM juga, di chat lain-lain juga. Kita udah jelasin semua itu udah jelasin semua, dan orang baca juga gak percuma, kayaknya nggak ada yang hargain gitu. Gue sekarang pengen ngebaca ini sih, ngebaca satu kasus, yaitu Indonesia dapat anjay. Tubir setelah mempermasalahkan logo jarum di sesi bulu tangkis, sang KPAI kembali berulah dengan mempermasalahkan kata anjay. Oke. Komisi Nasional Perlindungan Anak, National Commission for Child Protection, press release hentikan menggunakan istilah anjay. Jakarta 29 Agustus 2020, untuk menjawab pertanyaan dan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak terkait sedang banyaknya perbincangan mengenai istilah anjay sehingga viral di media sosial dan berdampak kepada kekhawatiran banyak pihak, terutama orang tua, terhadap anaknya yang terpengaruh. Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga pelaksana dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pusat yang didirikan pemerintah surat keputusan materi sosial 08 HUK tahun 1977 tentang pembentukan LPA, diberikan mandat, tugas, dan fungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia. Penggunaan istilah anjay harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tempat, dan makna. Jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan salut atau bermakna kagum atas satu peristiwa, keren, bisa memuji salah satu produk yang dilihat di media sosial, diganti dengan istilah anjay untuk satu aksi pujian itu tidak mengandung kekerasan atau bullying, di mana istilah tersebut tidak menimbulkan kesinggungan, sakit hati, dan merugikan, sekalipun ada istilah kata anjay yang dapat diartikan sebagai sebutan salah binatang. Jika istilah anjay digunakan sebagai untuk merendahkan martabat seseorang, istilah tersebut adalah salah satu bentuk kekerasan verbal yang dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, harus dilihat perspektifnya, karena penggunaan kata istilah anjay yang sedang viral di tengah-tengah pengguna media sosial dan anak-anak. Di masa kecil saya, suatu daerah juga seringkali mendengar untuk satu kata pujian menggunakan kata AJG. Kira-kira bisa jelasin sendiri aja. Atau sebutan sama seperti anjay, misal wow, anjingnya sudah datang, anjingnya juga dia itu. Nah, jika kata ini menimbulkan kemarahan kepada subjeknya, maka kata ini dianggap hal biasa. Ya, JG itulah. Demikian juga sebutan kata kasar kepada seseorang sahabatnya telah lama tak berjumpa, misalnya ketika dua sahabat itu berjumpa dan menyapa dengan teriakan dengan menggunakan kata-kata kotor dan disambut dengan gelak tawa, maka adegan dan sapaan itu tidaklah bentuk kekerasan. Namun jika itu dilakukan kepada seseorang yang tidak dikenal atau lebih dewasa, maka istilah anjay atau AJG bisa menjadi masalah dan tidak pidana kekerasan. Dengan demikian, istilah kata anjay mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang adalah salah satu bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana, baik digunakan dengan dan bentuk candaan. Namun jika unsur dan definisi kekerasan terpenuhi sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, lebih baik jangan menggunakan kata anjay. Ayo kita hentikan sekarang juga. Nanti gua akan pendapat atau solusinya di akhir. Jangan skip capek lo gua ngomongnya lo. Kalau kalian hargai lah orang ngomong. Kita Komnas FA, anjay kata kasar anak bisa diadukan karena kekerasan verbal. Komisi Perlindungan Anak, Komnas PA, PA, anak bicara PA hal polemik kata anjay yang membuat anak diadukan Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Komnas PA menilai kata anjay memang tak seharusnya digunakan oleh anak-anak. Gak boleh siapapun bercanda sekalipun namanya merendahkan martabat cuma karena ini anak-anak. Nanti mendengar misalnya tidak seperti orang dewasa, kan, kata Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait kepada wartawan Jumat. Ya, menurut Aris, kata anjing bermakna kasar. Kata itu menurutnya bersifat merendahkan orang lain sehingga memenuhi unsur kekerasan verbal. Katanya nih orang mau mengedukasi cenah, makanya jangan memasalahkan kata anjay, tapi dia nulis captionnya aja nih kan tanda tanya sama tanda seru aja pakai spasi. Ini contoh-contoh orang ingin viral,
ingin melihat jam tayang sama subscriber. Jadi kayak gini nih. Jadi nggak mikirin kamu dengan cara yang bodoh dan menurut kita nggak manusiawi nih kayak gini. Yang penting semua saya viral dulu, dapat uang dulu dengan cara-cara tidak halal gitu. Ya gue ngerti sekarang juga, cuman caranya nggak gini dong. Tolonglah gitu. Awal mula dia benci sama kata anjay gara-gara apa sih katanya. Terus nanti ngasih tahu, gue jelasin ya katanya. Kenapa kata anjay jadi dilaporin sama KPAI ya gara-gara orang ini yang mau jadi influencer tapi pansos. Jadi awalnya nih orang punya masalah sama Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jadi dia dua orang itu karena sering pakai kata anjay, dia nih pacarnya anak Israel ya. Terusnya ya ini yang udah bilang minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wahai kamu anjay skakmat kau katanya. Bagaikan setan yang kemanasan melihat sebuah edukasi daripada kata anjay. Ingat katanya. Ini baru part 1, masih ada part 5 dan sampai lagi. Psikologi lawyer Ustad Sun LSM dan yang lain sudah siap support edukasi ini. Masih mau ngomong anjay lagi, think again. Bagus sih. Mengaku ini tadi cerdas, inspiratif, retorikanya bagus, smart, lucu, entertaining, gagah, banyak yang bisa diambil menceritakan tanpa menggurui. Itu beberapa alasan saya refer sama Deddy Corbuzier. Mohon izin guys, gua mau pansos. Waduh, ya ampun, padahal gue ngajarin ponakan gue jangan ngomong anjing kasar, ngomong anjay aja nggak apa-apa. WK ya aja gitu tadi. Gua kesini cuma mau lihat komen centang biru yang pada ngumpul VHR. Itu yang seru kok dihapus sih, pak ya deh lu nggak totalitas. Coba tanya yang komentarnya. Tidak ada yang saya hapus-hapusin komentar dari centang biru tersebut. Waduh. Anjay, suruh juga bacain komen-komennya. Mas, kalau saya bilang anjay ya, ngapain sih lu? Bahaya. Hahaha, anjay kau tahu. Kenapa nggak dari dulu sih kalau ngomong anjay itu dilarang? Kenapa sekarang viral baru ngangkat kasusnya? Lagian kan itu orang mau ngomong apa, baru bilang apa. Mau dia public figure yang mereka tetap manusia kali. Sekarang kan tergantung orang yang mengertikan kata anjay itu apa. Kalau ini bilang bos, pakai tanda itu. Gue sebenarnya sih ada ini sih. Gue tuh sebenarnya ada kesel sama dia, gitu. Lu tuh ingin mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dengan cara yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi gitu. Dengan cara-cara begini, Anda itu akan selamanya dibenci orang-orang lain yang dukung Anda sedikit gitu tuh. Tolonglah gitu. Kenapa sih Anda bikin begini? Gua tahu ngerti banget lu mau ngejar jam tayang, lu mau ngejar ini dan lain segala macam nih. Gua ngerti. Cara lu salah, men. Cara lu salah gitu. Lu kenapa nggak dari dulu gitu tuh, men gitu. Bilangnya sih kalau mau ngedukasi gak pansus lo, karena gak pansus kenapa dibahasnya baru sekarang saat Rizky Bilar sama Lesti Kejora jadi trending, terus dia dengan bangganya menerima endorsan. Padahal sebelumnya di sepi job. Kalau nggak pansus ya jangan terima dong endorse gitu. Ya, bahkan dia terlihat bangga pas masuk acara TV Rumpi dan kombinasi Ulus Yonglex. Nikita Mirzani sempat dihapus dari komentar. Makanya dia juga dia pernah bilang bego dan anjing ke orang-orang yang mengkritik dia di kolom komentar. Mantap. Gue udah jengitin awal kasus ini, cuman ketawa aja sih. Dan gue pikir KPI gak akan menanggapi, tapi gue salah besar. Ternyata cepet ya direspon. Dasar kalau masalah yang viral aja cepet banget responnya. Makin muak aja sama gue sama para petinggi negara. Emang ada yang ngebully pakai kata anjay, BKBK. Anjay lo, dasar anak anjay, gak usah kata anjay dia lo, anjay mungkin lo kayak anjay. Ya paling kalau misalnya kalau kata kasar paling AJG. Gak enak ya ngatain pakai anjay, kurang mantep. Lu semua anak-anak anjay dengerin gua ya. Virus corona udah masuk Indonesia anjay, gua udah dengerin anjay. Nih yang harus edukasi lu, yang anak kecil itu yang gue udah dengerin AJG. Nah, lu itu yang edukasi gitu tuh. Lu harus ngedukasi dia gitu tuh. Lu berani gak edukasi anak kecil yang itu? Gue udah dengerin AJG. Lu mau gak sekarang gitu. Gue tanya sekarang bisa gak lu edukasi dia? Nah, buru-buru lu gitu. Dari segi permasalahan anak yang dari kecil, sexual abuse, bullying, drugs abuse, dan lain sebagainya. Ngapain fokus KPAI malah ke kata anjay guinjay yang katanya berasal dari kata AJG. Ntar abis ini kata kontak, konsol, celengan, babi, dan sebagainya di ban semua. Mantap, lama-lama ngomong pakai bahasa syarat. Tuh. Kalau kata anjay dilarang kan masih ada kata anjir, anjrit, anjg, anjrot katanya. Anjay dilarang, berarti kalau anjay atau ajay boleh ya.
Anjay, ku tak membuang dirimu. Tahu gue lagunya. Dan yang kedua, Atas Cintaku. Anjay, bukannya salah satu personil band Anda. Gue nggak tahu. Ini komen nanti gue komen. Gajah bego, nggak kerja nyeselin. Komnas Perlindungan Anak urusan 144 kematian anak COVID-19. Urusin eksploitasi anak di industri entertainment. Salah. Urusin kata anjay. Bilang sama KPAI, gosok-gosok tahu. Nih, sisilah keluarga anjay. Anak ke Jakarta sama masuk Jogja, anjay. Anak Jim, anjim. Anak O Anji, ANJAY. Anak Iwak Pujaya, anjir. Anak Mencit, anjir, anjir. Aduh. Anjir. Anak yatim piatu nggak tahu siapa orang tuanya. Maksudnya apa gue nggak tahu nih. Indonesia tanpa anjay. Yang gue akan ngomongin di sini ialah tentang tweet-tweetan dia yang katanya bagus. Gue sih nggak bagus. Nanti gue akan tunjukin videonya di awal-awal videonya tentang yang apa? Video di awal tentang si TNM itu mengeritik dia. Gue tuh TNM karena gue bagus si TNM gitu. Ini kan emang dikasih kan. Gue sih pas gue liat baca gini, lu tahu nggak? Orang tua lagi ngomong bahasa di sela-sela. Lu mau ngejar jam tayang, boy. Ngerti nggak, boy? Lu mau ngejar jam tayang. Lu apa ngelakuin gini, boy? Kan enggak, boy. Kalau lu mau ngejar jam tayang gampang, boy. Lu tinggal viral kayak 2 jam gak ngapa-ngapain. Kayak viral lu jadi Tuhan. Ada lu cara jadi Tuhan, loh. Kan dilihat juga gitu. Terus cara masuk surga tanpa sholat ada loh. Oh begitu tuh ada gitu tuh. Apa sih yang dipikirin kalian tuh? Masa cara masuk surga tanpa sholat ada gitu. Ya ampun, kata kita nih orang nih ya kebanyakan micin apa kebanyakan apa gitu. Tapi gue nggak bahas ini, gue kan ngebahas dia doang gitu. You know gitu, gue ngerti gitu. Lu mau ngejar jam tayang, 4.000 jam tayang. Gue ngerti lu ngejar 1.000 subscriber. Apa gue disuapin dulu gitu. Nah gitu. Ya. Nah, ini suapin ya nah gitu. Suapinnya apa? Suapinnya bubur kayu gitu tuh. Suapin ya nah. Suapin apa nih misalnya? Ini nah saya ada nasi nih, cuma dari kayu. Nah, nanti kan orang begini kan, aduh kata kita sih gini ya. Sebenarnya dia tuh ya ngerti lah gitu. Dia tuh ingin ya yang seperti kita bilang tadi jam tayang, anu segala macam jam tayangnya. Gue ngerti gitu. Gue juga sama tuh ngejar jam tayang juga gitu dengan ngapus tiap hari gitu. Cuman ya gue juga ya ngerti gitu, kali juga capek lah gue ngomong kayak gini, gue ngomong kayak gini juga nggak dihargain. Lu bayangin sih, orang nggak dihargain tuh sedih lo men, apalagi gue gitu, orang yang nggak dihargain tuh sedih men. Lu lihat video gue lah, lu lihat video gue dihargain gak di video-video gue, subscribe enggak kan, enggak gitu. Lu bayangin gue juga nggak ada yang subscribe gue kan, kasihan gue juga pengen subscribe kalian juga gitu. Tolong lah gitu, saya tuh capek lu ngomong begini nggak dihargain apa segala macam. Tapi saya pin Om Deddy, terus saya ngepin. Maksudnya saya udah ngechat Om Deddy juga di kolom komentar yang CTI, gue udah bahas itu CTI. Terus yang TNM juga udah bahas ini, kenapa dia ngelakuin ini gitu, udah bahas juga. Jadi gue akan bagikan klip-klipnya lah nanti nih, di sini gitu. Gue tolong gitu sama kalian gitu. Lu harus report dia gitu, nge-report. Lu nyela orang tua gini, gue yakin channel dia mati, gue yakin itu. Karena gue tahu dia tuh orangnya itu pengen cari pansos aja sih, cari pansos subscriber. Nggak pentingin lu edukasi atau enggak sekarang tuh, jujur aja, lu nggak pentingin sekarang tuh edukasi atau apa, yang penting viral dulu gitu. Yang penting viral dulu, dapat duit, selesai aja. That's gitu. Ya udah gitu. Lu ngejalannya bener semua, ya udah gitu. Tentang video ya gua kacau sih bang gitu, kacau. Pada kata anjay itu kata-kata apa sih, keren gitu tuh. Gua dulu ya zamannya kelas 10, teman kita ada teman kita SMA
kalau bisa ngomong kan ngomong tuh anjay. Jadi ingetin gue tuh gue pun nggak pernah dimarahin sama orang. Anjay, gue nggak pernah gitu. Gue jujur sekalinya ada siapa orangnya, nggak ada jujur aja kalau gue jujur. Anjay itu keren loh menurut kita, apa asikin aja say gitu artinya. Anjay gitu kan, asikin aja say. Lu berarti nggak asik orangnya men gitu. Lu ingin feel dengan cara begitu, dislike buat lu gitu. Gitu, dislike buat lu. Ya mungkin sih karena gua takut nggak didengar juga ngomongan begini, karena karena ya harga orang tuh mahal loh sebenarnya. Lu nanti sekali nggak dihargai sama orang lain, lu dicap sebagai orang yang ini, sebagai orang yang banyak omong sebenarnya. Ya bukan berarti kita banyak omong atau gimana ya. Ya dengerin dulu sampai akhir. Lu tuh sangka ini ya, untuk kalian-kalian para netizen semuanya, yang penting mah lu enak gitu. Ya gue capek lu ngomong begini juga aja. Katanya kata DM kan, bang bisa nggak lu katanya apa nggak nilai orang tua kalau lagi ngomong bener gitu, harusnya dia yang diedukasi gitu tuh. Ya udahlah gitu, mungkin sih kalau menurut kita sih ya gak sih ini sih teman. Gue nggak masalah tuh, maksudnya gue ngerti dia tuh videonya trending terus tiap hari gitu. Gue kesel sama video trendingnya tapi nggak kesel sama kata-katanya. Kalau misal kata anjay, kalau kata yang lain mah bodo amat gitu. Gue kesel sama trendingnya dia kayak Rizky dia sama Lesti. Gue setiap hari dia gue kesel sama trendingnya jujur. Tapi gue gak kesel sama orang yang katain dia yang kata anjay anjay ke orang. Gue nggak kesel itu gitu. Gitu ya. Nih untuk videonya gue akan kasih ke sini nih. Video akan ada di sini nih untuk videonya. Ini saya buat tanpa mensudutkan salah satu nama ataupun siapapun ya Pak. Saya menyebutkan ini karena kalimat ini muncul di publik. Oke, berarti korek ya Pak. Kalau anjay itu leksikonnya adalah dari kata anjay. Oke. Dari sana. Dari sana asal usul. Berarti seperti ini ya Pak, saya recap ya Pak. Apabila ada public figure dan tokoh yang sudah terlanjur mengucapkan tersebut, alangkah lebih baiknya itu minta maaf karena telah menyiarkan kalimat yang bermakna bisa buruk bagi masyarakat umum ya. Selanjutnya, para public figure ataupun tokoh tersebut lebih baik untuk take down konten ataupun sesuatu yang dia ucapkan ada unsur kalimat anjay, anjrit, BGST yang kita tadi bahas itu buruk. Ya gitu. Gue nanti di menit awal gue akan kasih video kata anjaynya di TNM juga. Gue akan download juga videonya nanti ya. Gue akan ekstrak kayak biasa lah. Mungkin sekitar dari video saya karena saya juga kayaknya sih kalau misalnya kayak dia bikin banyak juga nggak dihargain juga ya. Mungkin sampai segitu aja sih. Kalian suka subscribe and comment and like. Kalau kalian suka share. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.